Okay, Konita, hello. Hello. Hi, Konita, where are you? Are you on the way to somewhere or to you going to market? No. No? Mau ke hospital, sir. Hospital. Okay. Get well soon, whoever is not feeling well, right? And before we start, let's pray together to Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salah satu teman kita ya, kelas 11 IPS, Cesar Fitra Salman, yang hari ini kemungkinan akan dilakukan tindakan operasi ya. Atau ada yang sudah tahu perkembangan Cesar bagaimana? Biasanya Muhammad nih. KM 11 IPS itu siapa? Muhammad, sir. Muhammad ya, belum masuk Muhammadnya. Terus kalian ada rencana buat nengok Cesar nggak? Mister Muhammad izin, Mister. Katanya Muhammad uminya izin. lagi sakit. Oke, get well soon. Ada rencana nengok Cesar? Ayu, gimana Ayu? Belum tahu, Mister. Nunggu perkembangan dulu. Oke, Ayu udah ini ya, recovery-nya udah seger lagi ya? Udah getting better, feeling better now? Udah, Mister. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oh, Icam sakit apa, Cam? Amandalnya, sir. Bengkak gitu. Oh, ya Allah. Oke. Dan udah ini ya, udah take some medicine, went to the doctor. Nggak ke dokter sih, soalnya dulu pernah juga. Sekarang udah mendingan sih, lumayan. Cuman masih luka banget emang. Oke, punya amandel berarti ya. Oke, berarti harus jaga makanan ya. Oke, kemudian ada Safira. Hello Safira. Halo, Sir. Halo, oke. Ada Devi Marlinda, Musa Kazim. Halo Musa Kazim. Halo, Mister. Halo Musa Kazim. Katanya Kudus lagi zona hitam ya? Benar apa betul? Saya lagi nggak di Kudus, Mister. Cuman Oh, katanya lagi di iya mana? sih. Lagi di Depok. Oh, lagi di Depok. Aduh, apalagi di Depok. Iya. Nyamperin awal mula corona kan dari Depok. Musa Kazim ini bener ya, sedang memberantas corona nih, perwakilan dari Smooth. Okay, alright. So everybody please cam on. Kameranya boleh di-on kan? Kita nggak akan lama lah ya, sampai jam 11 maksimal. So, alright, Konita yang lagi on the way to hospital, semoga dilancarkan oleh Allah, yang sakit segera disehatkan, disembuhkan kembali ya. Dan yang lainnya juga demikian, sehat-sehat semuanya, keluarga, doakan yang terbaik untuk keluarga, untuk teman semua, untuk sekolah kita. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Nice to meet you again after such maybe a long holiday, long school holiday for 2 or 3 weeks, right? Kurang lebih 2 atau 3 mingguan. Kita terakhir ketemu itu tanggal 3 Mei. Alright, so kita greeting dulu yang sudah came on. Terima kasih ada Ibtizam, Jahira, Salman, Nadia Alia, Musa Kazim, kemudian ada Konita, kemudian ada... Oke, belum bisa cam on nih, siapa nih? Ada pesan. Oke, siap. Yang nggak bisa cam on, alasannya logis. Oke, nggak apa-apa. Yang belum pakai kerudung, silahkan pakai kerudung dulu. Ada Nazwa juga. Oke. Alright. Oke.
By the way guys, insya Allah tanggal 7 next week itu sudah mulai UKK ya, ujian kenaikan kelas, alright. Dan ada kabar gembiranya nih bagi kalian yang tinggal di Bandung, mulai tahun ajaran baru nanti, insya Allah jika semua tim dan hal-hal teknis sudah siap, kalian boleh atau bisa belajar tatap muka, bisa memulai PTM, pembelajaran tatap muka ya. Nanti di bulan Juli. Jadi bagian di Bandung, ayo kita berikan dulu contoh bagaimana menerapkan prokes dan belajar di era new normal ya. Yang di Bandung tuh ada Icam, Nazwa, ada Jahira, Nadia, Ibra, Ryan, Ayu, Konita, Misha, Salman, Safira, Farisha. Wah, kelas 11 mah banyak kayaknya yang dari Bandung nih. Ada Devi, oke, Aruni, right, Vidya. Nah, Konita, kemudian yang jauh Fatima Ahista yang masih di luar kota. Semoga bisa menyusul ya ke sini nanti ya. Musa Kazim juga. Jadi dilakukan secara bertahap. Yep. Jadi kalau misalnya yang dari luar kota tetap mau ke Bandung gitu, misalnya kayak Koni kan dia tetap ke Bandung tuh, itu boleh? Gini, ini baru ini bocoran ya. Ini bocoran, belum final ya, belum final. Jadi pihak manajemen sekolah itu memang gamang ya, galau gitu. Di satu sisi aturan untuk PTM ini begitu ketat ya, dari hal yang teknis prokes, kemudian tim pemantau dan sebagainya. Nah, tapi khusus untuk anak-anak yang berasal dari luar daerah Bandung, itu nanti akan disediakan tempat isolasi mandiri dulu gitu. Jadi nggak akan bisa langsung sekolah dan harus tinggal mungkin di asrama atau di ibu kos, di rumah kos-kosan sekitar kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu. Gitu. Ya, kecuali yang dari Bandung itu bisa langsung. Karena memang yang apa? Yang orang jauh gitu berarti kalau isolasi belajarnya tetap online? Iya, nah itu jadi hal yang dibicarakan kemarin di rapat juga begitu guys. Jadi dilematis ya, di satu sisi PTM, nah di sisi lain yang tidak bisa ke Bandung harus tetap online. Nah gimana caranya? Itu nanti akan dirapatkan lagi oleh tim teknis. Jadi gimana caranya guru ngajar satu kali di kelas, tapi bisa ditonton secara online juga oleh murid gitu. Okay guys, right? Well, basically saya tidak akan memberatkan dengan materi bahasa Inggris yang selanjutnya nanti aja disimpan buat di kelas 12 ya. Yang pasti ada satu materi yang tinggal dilanjutkan ya, yaitu conditional sentence. Oke. Okay. Terus siapa lagi ngegoreng di dapur? Devi, matiin dulu Devi mic-nya. Oke. Okay. Turn off your microphone, please. Okay. Lagi bikin seblak kayaknya ini mah. Aduh, jadi pengen seblak. Okay, guys. So, conditional sentence. Jadi kita review yuk sebelum memasuki conditional sentence type 2. Jadi conditional sentence itu waktu tanggal 3 Mei yang lalu ada 3 tipe ya, ada 3 jenis. Yang pertama type 0. Kira-kira type 0 itu Salman untuk apa Salman? Type 0. Kayaknya sama host bisa deh di apa? Di mute yang udah tapi ntar loading. Oke, udah bisa. Alright. Salman, please. Bentar, Mister, saya lupa. Saya nggak ada catatannya sih. Cuma saya belum ambil. Nggak ada catatannya. Kemudian kalau Deandra, type 0, conditional sentence type 0 itu like what and what for? Saya lupa juga, Sir.
Oh my God, liburan memudarkan ingatan ya. Tapi nggak apa-apa, asalkan tidak memudarkan ingatanmu kepadaku dan kenangan yang telah kita jalani bersama. Oke, kalau Icam gimana Cam? Type 0 dan type 1 deh. Bedanya apa Cam? Bentar, kayak agak lupa juga perbedaannya tuh. Oke. Type 0 tuh yang bukan termasuk dari apa sih? Yang waktu misalnya kasih tahu kan sebenarnya ada cuma 3. Yang 0 tuh Oke. tambahan lagi kan? Iya. Oke, Yang apa tuh? apa ya lupa. Bentar. Yang if-ifan itu cuma lupa apa bedanya. Betul. Jadi dimulai dari conditional sentence Kalau yang sendiri. satu kayaknya inget deh. Mm-mm. Kalau yang satu tuh yang if terus pakai apa sih? Present. Jadi misalnya if bla bla bla, I bla bla. Tapi pakai present tense. Bukan. Itu bukan. Good. Jadi guys, yang namanya conditional sentence, alright, atau nama kerennya, istilah grammar lainnya yaitu if clauses ya. Oke. Kenapa disebut if clause? Karena memang berbentuk klausa memakai conjunction if gitu. Yang namanya conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Kalau kalian mau berandai-andai akan suatu hal, berimajinasi akan suatu hal, maka pakai conditional sentence. Tapi conditional sentence tidak bisa dipakai sembarangan ya. Oke, wait. Ada yang enter room. Oke. Nah, conditional sentence itu terbagi menjadi 3. Dan ketika kalian mempelajari grammar di bahasa Inggris, conditional sentence, kausatif, kemudian ada subjunctive, itu pasti akan nyambung karena basic pertama kalian harus menguasai yang namanya tenses. Dan beruntung kita di awal semester 1 itu sudah belajar hampir 6 tenses ya guys, dan ini akan berkesinambungan. Oke, yuk type 0. Yang pasti kalau kalian bicara conditional sentence, intinya kalian harus ingat rumus perjodohan antara tenses. Nah, karena type 0 ini setelah dia pakai if, dia itu akan bertemu dengan tenses simple present atau present simple, right? Kemudian ada yang masih ingat nggak kalau if-nya di depan pakai koma? Pakai ya. Oke, kemudian kalau type 0 itu if present simple ketemu lagi dengan present simple. Oke. Ini fungsi conditional sentence ini buat apa? Nah, sekilas nih. Jadi, fungsi type 0 ini adalah untuk menyatakan logical conclusion atau logical concept. Konsep logis. Maksudnya gimana? Kalau kalian tidak makan selama 1 minggu, kalian meninggal, kita meninggal. Itu konsep logis ya. Oke, contohnya gitu. Kasih contoh 1 Cam. Type 0. Logical concept. Type 0. Oh ya, yang ini ya. Misalnya if I hit the water, if I apa sih waktu itu? Oh enggak, if I put boil an ice, okay. If I put an ice under the sun, under the sunshine mungkin. Okay. It will melt. It melts. Okay, berarti if I put an ice under the sunlight atau sunlight, it melts. Oke, pakai koma nggak? Pakai. Oke, kalau if-nya di depan pakai koma ya. It melts. Oke.
Nah, ini contoh yang type 0. Jadi type 0 itu adalah logical concept. Really possible to happen. Sangat mungkin terjadi, right? Nggak usah dipraktekin juga secara rumus ilmiah, fisika, biologi, itu mah udah pasti gitu guys. Kalau bicara tentang type 0, right? If I put ice under the sunlight, it melts. Itu ya. Oke, satu lagi. Coba Mr. minta Misha. Misha, contoh conditional sentence type 0. If the phone's battery is low, it dies. Gitu bukan sir. Oke, coba ulang, boleh? If the phone's battery is low, If the phone battery is low, it dies. it dies. Maka baterai tersebut akan mati. It dies automatically. Ditambahin ya, biar lebih cakep ya. Oke. Automatically. Nah, good job. Jadi ini adalah logical concept, konsep yang logis dari sebuah fenomena pakai type 0 gitu. Right? Contoh lain, ini misalnya dalam bahasa Indonesia ya, oleh Salman coba terjemahkan. Right? Kalau saya, Salman ada nggak? Hadir nggak? Kenapa nggak bergerak? Gambarnya nggak bergerak. Nah itu intinya type 0 seperti itu ya. Type 0 itu if present simple dengan present simple. Oke. Sekarang kalau yang type 1, tipe 1. Oh, Salman izin matiin kamera dulu. Oke. Kalau yang tipe 1, yang pakai will gitu. Pakai future sentence bukan? yes, very good. Sekarang type 1. Nah, type 1 itu berarti if bertemu dengan present simple. Masih present simple ya. Oke, kemudian baru di sini dia pakai future simple atau simple future. Nah, future simple. Oke, ini kalian wajib hafal rumus ini karena ketika di soal nanti bicaranya pasti tentang perbandingan rumus gitu ya. Contoh-contoh kalimatnya ada rumusnya, pakai rumus gitu. Boleh kasih contoh dong, siapa tadi yang jawab ya? Safira, boleh Safira kasih contoh type 1. Safira? Oke, ya udah, Mister dulu aja ya, kasih contoh ya. Untuk yang type 1, guys, for your information, karakter dari type 1 ini adalah possible, right? Possible to happen. Kenapa possible to happen? Selama syaratnya terpenuhi. Oke. Contoh nih, yang real saja. Kalau yang type 1 itu yang imajinasi, yang pengandaiannya itu yang masih logis gitu ya, logical, possible to happen. Contohnya, if I meet you in July, right? Atau next July, I will give you some candies. Oke. Pengandaiannya apa? If I meet in July. Oke, di sini jelas, right? Tipe 1 itu ketika kalian mau berandai-andai atas sesuatu yang logis dan bisa dicapai di waktu sekarang ataupun masa depan. Contohnya, if I meet you in July, kalau nih saya ketemu kalian nanti di bulan Juli,
Mister mah bakal ngasih permen ke kalian. Nah, ini bisa nggak terjadi? Possible banget to happen. Asalkan syaratnya apa? I meet you in July. Mister bertatap muka secara langsung dengan kalian, maka kalian akan dapat permen. Jadi syarat kalian dapat permen adalah ketemu dengan Mister. Gitu guys. Oke. Coba Nazwa Sauzan bikin contoh lagi. Type 1. Tinggal ngikutin rumus ya. Gampang banget. Silakan Nazwa. Ada Nazwa? Cek. Ya, Mister. Oke, Nazwa, Pakai silakan. bahasa Indonesia nggak apa-apa? Boleh, nanti diterjemahkan ya. Bahasa Indonesia dulu boleh. Jika aku belajar, aku akan naik kelas. Itu bisa nggak, Mister? Good. Jika aku belajar, aku akan naik kelas. Oke, thank you Nazwa. Boleh terjemahkan langsung Nazwa? Gimana? Coba. Jika aku belajar, aku akan naik kelas. Jika, Nazwa, silahkan. Jika udah ada tuh, tinggal ngikutin rumus. If I study, I will go up the grade. Bukan sih? If I study, I will I will go I will. up the grade. If I study, I will Go up the grade. Oke, nah lebih tepatnya naik kelas kalian bisa pakai gini nih. I will be promoted, right, to the next grade. Gitu. Oke, coba Najwa dibaca lagi. If I study, I will be gimana sih? I will be promoted Grade to the next to the next grade. Yes, very good. Nah, gitu guys. Jadi type 1, tipe 1 ini pastinya untuk hal-hal yang possible to happen. Oke. Mister mau ngasih amanah misalkan ke Musa Kazim. Musa Kazim, if you go to Kudus, right? Don't forget to bring some Bandung special food. Ya, itu bisa nggak dijadikan conditional sentence type 1? Bisa banget, nggak harus ada will-nya. If you go to Kudus, don't forget to bring Bandung special food. Jadi Musa Kazim kalau pergi nanti pulang ke Kudus, jangan lupa bawa oleh-oleh khas Bandung, gitu kan? Nah, itu type 1. Oke, itu type 0 dan type 1. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kayak Silakan, siapa dulu? Duluan aja. ya udah. Kalau kayak if it's your birthday gitu. Kalau jika kamu ulang tahun bisa. Bisa banget. Coba lengkapi kalimatnya. Jika kamu If it's your birthday, if it's your birthday, I give you bicycle. So, if you have birthday atau if it's your birthday, karena beda dikit nih. It's your birthday. If it's your birthday, I will give you bicycle. I will give you a bike. Oke, good. Bisa banget. Berarti saya akan dapat ulang tahun asalkan di hari saya akan dapat sepeda asalkan di hari ulang tahun gitu. If it's your birthday, I will give a bike. Gitu. Nah, tapi Mister koreksi dikit ya. Usahakan pakainya gini nih. If you
have your birthday, I will give a bike. Kalau kamu ulang tahun nanti, aku akan ngasih sepeda. Gitu ya. Beda dengan gini. If it's your birthday, seandainya hari ini ulang tahunmu, nah itu nanti beda tipenya. Nah, kita bandingkan nih sekarang di tipe selanjutnya, yaitu tipe 2. Oke. Ada lagi? Mister, Yep. di type 1 itu urutannya bisa ditukar gitu, kayak misalnya if future simple baru present simple gitu. Boleh. Nanti kalau future-nya di depan, komanya tinggal hilangin aja. Misalnya kayak yang barusan itu, atau contoh lainnya kayak if we meet at the cafe this afternoon, I'll buy you a coffee gitu. Itu kan yang future simple-nya di depan gitu. Nggak apa-apa. Boleh. I'll buy you a coffee if we meet up at cafe gitu. Boleh. Oke. Oke, sampai sini ya. Saya hapus ya. Yang lain Sir, aku boleh mau tanya. screenshot. Boleh, silakan. Bisa nggak sih kalau kata-kata dari type 0-nya diubah ke type 1? Kayak Atau gimana emang deh? mereka benar-benar beda? Kayak tadi if I hit the water, it If will I boil. hit the water, atau if I hit water, terus? If I hit water, it will boil. Oh, jadi pakai will gitu. Iya. Boleh, boleh. Tapi ini kan jadinya tipe 1 ya. Tapi sedikit nanti akan berbeda konsep. Karena, nah, kalau konsepnya itu scientific, maka nggak usah pakai future lagi. Langsung saja present gitu. Karena konsepnya scientific, ilmiah. Ya, kalau Deandra nggak niat ngerebus air pun, pasti air ada yang ngerebus, dan kalaupun direbus, pasti dia akan mendidih gitu. Itu konsepnya scientific, lagi-lagi, karena tadi fungsi dari type 0 itu sifatnya adalah logical concept, maka konsepnya juga harus ilmiah gitu. Bedakan ya, mana yang sifatnya itu casual, keinginan sendiri, mana yang sifatnya ilmiah. If I meet Jokowi, I will tell him that I love him. Mana yang sifatnya subjektif dan sifatnya ilmiah objektif? Dean. Gimana, Sir? Mana yang sifatnya subjektif, mana yang sifatnya objektif? Lebih keinginan gitu maksudnya. Lebih ke personal. Jadi subjective wish gitu, subjective intention. Oke. Nah, yang kedua kan, yang if I meet Jokowi kan? If I meet Jokowi, I will tell him that I love him. Ini pasti harus pakai will. Kenapa? Kan ketemunya juga belum. Ya. Iya. Tapi kalau Dean if I hit water, it boils. Dean mau hit water mau enggak, sifat water kalau dipanaskan pasti dia boils ya. Iya. Oke, nah gitu. Itu bedanya. Jadi mana yang sifatnya subjective intention, subjective wish, mana yang sifatnya objektif scientific. Yang objektif scientific, jadi itu mah udah hukum alamnya begitu, pakai type 0. Kalau yang sifatnya itu pengandaian pribadi, pengandaian hal-hal umum, yang casual, general, maka pakai type 1. Gitu ya. Alright, thank you, Sir. Oke, you're welcome. Ada lagi, silakan satu lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, 6 menit lagi selesai nih. Nanti kalian masuk lagi ya, dikasih link yang baru. Oke, yuk. Satu lagi guys, type 2. Nah, sebenarnya ada type yang ketiga ya, tapi nanti di kelas 12 itu. Nah, conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2. Ini gampang aja guys. Kalau ini mah ya, unreal. Nggak nyata, alias dia akan kontradik, berlawanan dengan
kenyataan di masa kini. Ya, pahami dulu sifatnya. Sifat conditional sentence tipe 2 itu unreal, gak nyata, berlawanan dengan kenyataan di masa kini. Makanya rumusnya dia akan balik ke past satu kali. If past simple, kemudian past future. Gampang kok, kalian tinggal mengubah present simple kan verb 1, kalian tinggal ubah ke verb 2. Future simple kan pakai will, kalian tinggal ubah ke jadi would. Contohnya ya. Nih, lihat. Sifatnya unreal ya, berlawanan dengan kenyataan. Contoh nih. Hey kalian, if you met an alien, kalau kalian ketemu seorang alien atau seekor alien ya. Right? What gini nih. If I met an alien, jangan itu pertanyaan jadinya. If I met an alien, I would take it to my home. Ya. Kenyataannya, ada nggak alien sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu kan unreal ya, berlawanan dengan kenyataan di masa kini. If I met an alien, jika kalau ini mah kalau saja saya ketemu alien, I would take it to my home. Nanti aku bakal ngajak dia, ngundang dia ke rumah aku. Sekarang pertanyaannya, aliennya ada nggak? Udah nggak ada gitu. Kalaupun ada, udah belum menampakkan diri, right? Gitu guys. Jadi sesuatu yang betul-betul unreal aja, berlawanan dengan kenyataan. Contoh lagi nih. Ini dalam bentuk pertanyaan. Hey guys, kalian, what would you do? Apa yang akan kalian lakukan if tsunami happened today? Namanya tuh apa ya? Mega tsunami itu. Mega tsunami aja. Nah, ini pertanyaan ini pakai conditional sentence tipe 2. Kenapa? Kan kalau tsunami ada, kenyataannya ada nggak? Sedang terjadi nggak? Nggak ada. Bahkan kalau ke Bandung kayaknya jauh gitu ya, dari Jogja, dari pantai selatan, tsunami nyerang Bandung. Makanya ini pertanyaan berandai-andai saja, imajinasi murni. What would you do if mega tsunami happen today? Maka menjawabnya kalian harus pakai past future lagi. Jangan pakai will. Nah, ini nggak boleh. Jadi pakai would. Misalkan, Ilyan, what would you do if mega tsunami happen today? Ilyan jawab, I would surf. Wah, saya mah akan berselancar. Wes, akan surfing, udah. Jadi jawabannya I would surf. Maybe I would tape it. Saya akan merekamnya and upload it to YouTube. Lihat, jawabannya juga harus ada unsur pasnya, right? Ada would. Sorry, ini ngikutnya ke would. Nah, would itu pakai future, past future, would. Yang tadinya will jadi would. Jadi di conditional sentence type 2 ini konsepnya pakai unsur past dua-duanya. Mister. Lihat, met itu verb 2 dari kata meet. Kalau meet kan tipe 1. Kalau met jadi verb 2. Oke, silakan sampai sini. Berarti istilahnya kayak halu gitu ya? Yes, halu itu dia, imajinasi murni. Imajinasi murni atau bahasa gaulnya halu gitu guys ya. Boleh dikatakan halu. Mungkin silakan. Kayak ini juga bisa buat yang agak realistik, misalnya kayak penyesalan gitu nggak sih? Misalnya if I wasn't a lazy ass misalnya, I would ya, pakainya I would. I would.
I would be in my dream university. Misalnya gitu, bisa kan? Sure, bisa banget, Cam. Memang Jadi ini kayak lebih realistik. tipe 2 itu untuk yang halu murni, untuk yang menyesal bisa banget. Oke, kita lanjutkan setelah ini ya. Ini mau habis, saya akan kirim link barunya. Yo, di sesi terakhir kita akan latihan. Oke, kita end aja dulu.